Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Saya harap kalian memahami bagaimana dari mana masuknya Islam di Indonesia. Teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu ada 3, yakni teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Piet Napel dan dikembangkan oleh Snok Boekroonje. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat atau daerah India pada abad ke-11 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurutnya, pemeluk Islam yang bermadzhab Syafi'i ada di Gujarat dan Malabar. Jadi, teori ini mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat karena masyarakat Islam di Indonesia bermadzhab Syafi'i seperti Islam di Gujarat. Kedua ada teori Mekah. Teori Mekah dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Atau beliau mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia itu yakni sahabat-sahabat Nabi pada zaman itu. Maka proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jayadiningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini namanya yakni Iran, negara Iran, pada abad ke-10 Masehi. Dalam memberikan argumentasinya pada sekitar tahun 1886 sampai 1960, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi masyarakat Islam di Indonesia dan masyarakat Islam di Persia atau Iran. Bukti dari teori Gujarat yakni adalah bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Batu nisan ini mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bukti lainnya adalah tulisan dari Marco Polo, pedagang dari Venesia. Tulisan itu menyatakan bahwa Marco Polo pernah mendatangi Perlak, Aceh Timur. Dia menuliskan bahwa di Perlak terdapat kerajaan Islam pertama dan sudah banyak penduduk yang beragama Islam. Itu bukti dari teori Gujarat. Yang kedua, bukti dari teori Mekah. Yakni pertama, adanya perkampungan Islam di Barus, Sumatera di tahun 674 Masehi. Sesuai dengan namanya, penghasil utama dari kampung ini adalah kapur barus. Kapur barus biasa dimanfaatkan untuk wangian di kamar mandi, di lemari, dan laci. Benda ini menjadikan kesukaan dari Timur Tengah, sehingga mengundang pedagang dari sana untuk datang ke Indonesia. Kedua, ditemukannya makam Islam tertua di Indonesia, tepatnya di Gresik, Jawa Tengah, yakni makam bernama Siti Fatimah binti Maimun. Tersebut ditulis menggunakan ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. Ini yakni bukti dari teori Mekah. Ketiga yakni bukti dari teori Persia. Pertama,
setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat selalu diadakannya upacara tabwik. Upacara ini diadakan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Husain bin Ali. Upacara ini adalah upacara tahunan yang juga dilakukan di Persia sana. Yang kedua yakni adanya kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar, seorang ulama sufi asal Jepara, dengan sufi Iran yang beraliran Al-Halaj. Nah, itu dari 3 teori masuknya Islam di Indonesia. Menurutmu manakah teori yang paling kuat? Tolong tuliskan argumentasi kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.